Hadis ke-93 ya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddasa fa innallaha yamqutu ala dalika." Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Rasulullah bersabda, apabila buang air besar dua orang baik laki maupun perempuan, falyatawaro kullu wahidin minhuma an sahibi, satu sama lain saling membelakang, wala yatahaddasa, tidak boleh ngobrol, bicara, ya. Udah, mungkin muncul pertanyaan, apa ada kedua buang airnya, ya. Nah, bisa kita pahami, tidak menutup kemungkinan karena situasi dan kondisi, maka harus berdua. Gitu. Fa innallaha, maksudnya kalau tidak saling membelakangi, sama kalau saling ngobrol, makota. Makota artinya murka, marah. Ya. Sesungguhnya Allah marah sekali atas yang demikian itu. Kalau marah sekali berarti haram. Pertama, bukan soal berduanya haram, bukan. Soal berdua bisa dimaklumi hadis ini apabila karena satu dan lain hal, kondisi, harus berdua, nggak apa-apa. Yang penting saling membelakangi, nggak berhadap-hadapan. Yang kedua, nggak sambil ngobrol. Nggak sambil ngobrol. Ini hampir sulit dibayangkan dalam kondisi kekinian. Kalau dimaksud ya taghawat itu buang air besar. Tapi kalau buang air kecil bisa jadi, ya, karena berbaris berderet gitu. Kalau kita mau berikan catatan tarik-tarik dengan kondisi sekarang, bahwa soal kamar kecilnya mah berbeda, tetapi tak menutup kemungkinan berdampingan. Maka hadis ini yang kita pakai yaitu wala yatahaddasa. Jangan sambil ngobrol. Kita ke mall atau masjid tertentu, itu antara kamar kecil yang satu dengan yang lainnya berdempetan, terbuka bawahnya, kaki mah kelihatan. Atasnya juga, dalam rangka mengatur sirkulasi udara. Tidak menutup kemungkinan terjadi ngobrol, iseng, ada situasi dan kondisi yang membuat mereka berdua ngobrol. Nah, ini hadisnya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi substansinya adalah wala yatahaddasa, satu,
dalam kondisi sekarang. Yang kedua, susah juga ya dibayangkan. Kalau dalam kondisi begini, satu kamar kecil 2 orang, gimana? Mau susah. Iya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wasohahah. Dan kalau mau diteruskan lagi, mencari-cari apa sebabnya diharamkan, itu tempat yang sangat pribadi, ya, sangat pribadi. Yang kedua, betapapun itu tempat sangat pribadi, Allah melihat, memperhatikan. Ketika dia ngobrol, apalagi ngobrolnya yang ngawur, maka ini memberikan informasi dalam kondisi seperti itu saja. Allah menyaksikan, menjadi tidak pantas bahwa saat Allah menyaksikan kita sedang melakukan yang dilarang, yaitu berbicara, ngobrol. Hadis ini maklul. Maklul artinya ada ilat. Ilat artinya cacat. Cacat dari sudut pandang sanad. Sanadnya ada yang cacat. Ada bisa jadi satu orang di antara sanad itu, namanya kurang dipercaya. Nah, terlepas dari itu semua, kita melihat isinya. Coba kita lihat catatan kakinya Pak Jamal di 93 itu. Wa qauluhu taghawwato, ya tagai takholla wa qadha hajatah. Maksudnya takholla masuk khola. Khola yaitu jamban. Nah, kalau pikirannya jamban bisa jadi tuh ya satu jamban berdua. Ya, harus berbelakang-belakangan gitu. Falyatawara bilamil amri warra maftuhah. Ya, maftuhah. Karena jazamnya buang huruf ilat. Ai falyahtajib wal yastatir. Ndaklah ada dinding. Dindingnya apa? Daun, apa-apa. Apa kain-kain, apa sekat. Wala yatahaddasa ay la yatakallama halat taqawwud. Nggak boleh bicara ketika sedang buang air besar. Yang kutu minal mukti wa huwa asaddul bukti. Marah sekali. Bukan yakdob saja, tapi yamkut marah sekali. Ala dalik. Ai ala kulli mimman zukira. Ai ala kulli mimma zukiro. Ai ala tarkil istitar. Artinya ala zalik, atas atau karena meninggalkan apa yang disebutkan. Apa maksudnya yang disebutkan? Yaitu tidak memakai dinding. Ya, dindingnya nggak ada kardus atau apa antara A sama si B, maka ya tawaro saling membelakangi. Ya, saling membelakangi. Tapi di sini emang dijelaskan bahwa saling membelakangi maksudnya ada dinding. Wa alat takallum alat takhalli. Ngobrol waktu buang air besar. Wa huwa ma'lul qila al-illa fil hadis wa rihayah riwayah Ikrimah al-Ajali an Yahya. Ada seorang sanad yang dianggap cacat, yaitu di sini disebut Ikrimah al-Ajali dari Yahya. Lakin istashhada biriwayatihi as-syaikhat. Betapapun hadis ini maklul, tapi ini dipersaksikan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai dua imam hadis. Iya, hadis 94 Pak Jamal.
ini. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum zakarah biyaminihi wa huwa yabul. Salah seorang kalian tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Kapan? Saat buang air kecil. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan tidak boleh mengusap bagian dari jamban dengan tangan kanannya. Nanti dijelasin ya tamassah. Wala yatanaffas fil ina, nggak boleh bernapas. Kalau sekarang niup di bejana, kita makan, minum, ditiup, nggak boleh. Muttafaqun alaih walabzu li Muslim. Oke, kita teruskan dulu nih 95. Wa an Salman radhiyallahu taala anhu qala. Dari Salman radhiyallahu taala anhu, dia bersabda, dia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah li ghaid au baul. Rasulullah melarang kita menghadap kiblat saat buang air besar atau buang air kecil. Ya, ini insya Allah udah dipahami betul, apa namanya, di mana-mana rumah, masjid juga semuanya tidak mengarah kiblat, baik tempat kencing maupun tempat buang air besar. Aunas tanji bil yamin, atau istinja menggunakan tangan kanan. Au anastanji bi aqalla min salati ahjar, atau istinja dengan menggunakan batu kurang dari 3, minimal 3. Au anastanji bi roji' au idham, atau kita beristinja dengan roji'. Bentar ya, roji'. Ini roji', artinya apa ini roji'? Roji' kotoran kalau nggak salah, yang kering ya. Roji'. Oh, nggak ada. Dengan kotoran ya, yang udah kering. Kering, kotoran, terus dipakai istinja. Atau tulang. Hadis riwayat Imam Muslim. Nih, Pak Jamal tolong lihat itu. Yang 94, Pak. Apa namanya, catatan kakinya itu. Tuh 94. Qauluhu, sabdanya yang berbunyi la yamassanna bisighatin nahyi minal mas ma'anunit taukid wala yatamassah, mengusap, menyentuh. La yastanji, ai la yastanji, tidak boleh istinja. Wat tamasuh imrarul yad li izalati syai' as-sa'il awil mutalattih. Jadi mengusap ya,
mengusap tempat keluarnya najis dengan tangan, jari, untuk menghilangkan sesuatu yang mengalir atau mutalabtikh. Bentar ya, talabtikh apa ini? Latokho. Oh, nggak ada ini latokho. Ya, jadi nomor 94 ini larangan untuk menyentuh kemaluan dengan tangan. Maksudnya begini, kan habis kencing, istinja, air nggak ada, maka pakai batu. Batu bagi kita nggak kebayangin. Pakai yang lain, tisu nggak ada. Pakai jari, ya, di apa? Diusap pakai jari, terus jari kita yang kita cuci pakai air. Nah itu nggak boleh. Apa itu? Umpamanya gambaran situasi sederhana, pipis kebelet, pipis aja itu di masjid. Kerannya mati. Atau memang nggak ada air. Nggak mungkin kita jalan-jalan itu. Umpamanya. Terus pakai tangan aja. Dipencet ujungnya, keluar dibersihin. Terus baru tangan kita yang kita cuci. Nah itu tetap belum istinja. Dianggap belum istinja. Itu maksudnya layang masanna. Tidak boleh menyentuh. Ya, menyentuh maksudnya kayak tadi ilustrasinya. Bukan. Karena lagi istinja pakai air ya kan harus disentuh. Harus sentuh. Bukan itu maksudnya. Qauluhu nastanji 95 nih. Minal istinja. Nastanji dari kata istinja. Wa huwa izalatun najwi bil ma, yaitu menghilangkan kotoran dengan air. Awil hijaroh atau batu. Wan najwu al uzroh allati takhruju minad dubur. Najwu itu sendiri uzroh kotoran yang keluar dari dubur. Ini dia warroji. Warroji arraus. Arraus itu sendiri kotoran yang udah kering. Kering dipegang itu nggak apa-apa, nggak najis. Karena nggak ada sesuatu yang nempel. Karena satu dan lain hal, mau istinja, nggak ada lagi kecuali itu. Nah, itu tetap tidak boleh. Najis tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Terus kotoran. Hmm, ya. Ya, kotoran hewan benar. Kembali ke matannya Pak Jamal yang 96 nih kita belum baca. Iya, 96. Walisab'ati min hadis Abi Ayyub. Dan imam yang 7 dari hadis perawi yang 7 Abu Ayyub. La tastaqbilul qiblah bi ghaid au baul. Ini laknya nahi. Janganlah kalian menghadap kiblat
saat buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, jangan juga menghadap ke timur. Maksudnya membelakangi kiblat. Walakin syarriqu au gharribu. Syarriqu artinya apa ini ya? Dari barat menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Oh iya, jauhilah arah 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 timur dan arah barat. Jauhi, syarriqu. Paham maksudnya? Kita menghadap kiblat nggak boleh. Bukan soal timurnya, tapi kita menghadap timur nggak boleh karena membelakangi kiblat. Pelajaran penting yang banyak diabaikan oleh kita soal arah, yaitu kiblat. Kiblat adalah arah yang Allah hormati. Bukan kita yang menghormati Allah. Maka syariatnya juga mengajarkan untuk menghormati. Di antara menghormatinya, pertama sholat harus menghadap kiblat. Di antara menghormatinya saat buang air kecil besar, jangan menghadap kiblat maksud. Di kalangan para sufi, kiblat dijunjung tinggi. Dia kalau meludah nggak mau ke arah kiblat. Bukan cuma soal buang air besar, kencing atau kencing. Nggak mau dia mengarah kiblat. Itu arah yang luar biasa dihormati oleh Allah. Seolah-olah Allah adanya di arah itu, seolah-olah. Padahal dia nggak punya arah, nggak punya tempat. Kayak begitu dia mengatur dalam agamanya. Seorang sufi ketika mendengar informasi itu baik, dia nggak terima begitu aja. Dia harus pengen tahu langsung, dengar dari sumbernya. Ada berita orangnya di sana, di Irak umpamanya. Alamatnya ini, itu. Dicari. Dia pengen ketemu. Apa benar? Ini hadis begini bunyinya. Gitu. Cari. Pas dicari, diduga ketemu nih orangnya nih. Dari kejauhan, dia lihat dari belakang tanpa setahu yang dimaksud. Dia beludah. Beludahnya ke arah kiblat. Langsung dia balik kanan. Gak bisa dipercaya. Bukan orang baik. Maka berita yang datang darinya amat sangat diragukan. Jadi kesolehan seseorang pada saat itu dan pada tingkat itu soal beludah. Belum lagi kalau umpamanya kita lihat dia buang air besar menghadap kiblat, itu tak mungkin terjadi, ya, tak mungkin orang soleh. Kalau terjadi, luar biasa, harus apa namanya, harus dipertanyakan ada tingkat itu. Lalu situasi dan kondisi berhadapan dengan WC yang memang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau masih bisa disarankan dirubah, dirubah. Kalau umpamanya tidak bisa, kita udah kebelet lalu nongkrong juga, maka kalau itu tertutup, ada dinding, itu masih dibolehkan. Karena ada dinding. Dindingnya pas-pasan lagi. Nah, sebaiknya diusahakan tidak seperti itu. Robah, umpamanya dulu lagi insinyurnya lagi bikin rumah,
nggak mempertimbangkan itu. Iya, selesai. Hadis berikutnya, Pak. 97. 96 coba. Oh, ada. Udah mau zohor ya. Barangkali ada yang mau tanya nih. Silakan Pak Jamal. 96. Dari 96 ya, Ustaz? 96 catatan kakinya, Pak. Belum ya? Iya. Nah, ini Mana belum ada. ini jalan kaki. Hah? Ada, Pak? Ustaz, bisa. Iya. Terus. Ini 96. Ya, itu 96. Iya, itu 96 ya. Oh ya, itu catatan kaki itu. Betul. Hmm. Ya, catatan kaki. La tastadbiruha. Jangan kalian membelakanginya kiblat. Ai la taj'alu ilaiha duburakum. Jangan kalian jadikan dubur kalian menghadap kiblat. Walakin syarriquh au qarribuh amrun minat tasyrik wa taghrib. Ai ij'alu wujuhakum kibalal masyrik wal maghrib indal ghaid wal baul. Ini artinya jadikanlah wajah kalian ke arah timur atau barat di dalam jamban saat buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau jadikan wajah kamu ke arah timur menghadap timur, berarti menghadapi kiblat. Atau tagrib, jadikan ke arah wajah kamu ke arah apa itu? Ke arah barat berarti menghadap ke barat. Bisa diterima. La tastadbiruha. Jangan belakangin. Ini jangan belakangin, gambarannya kita menghadap timur. Berarti membelakangi kiblat. Ai la taj'alu ilaiha. Jangan jadikanlah duburakum, dubur kalian mengarah ke kiblat. Belakangin. Walakin syarriquh. Tetapi jadikanlah ke arah timur. Tahu itu? Ke arah timur berarti wajah ke arah timur berarti membelakangi kiblat. Sementara augharibu arahkan ke barat berarti menghadap ke kiblat, ke barat. Oleh karena itu sejak tadi saya udah bertentangan pikiran. Maka jadi ditakwil. Maksudnya tadi teksnya syariku ya. Tuh benar. Walakin syariku au gharibu. Maka takwilnya tetapi jangan gitu. Ada kata jangan. Nanti kita analogikan ada yang lain. Walakin syariku tetapi jangan menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ini dipaham insya Allah. Sebab kalau menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Itu nggak boleh. Atau menghadap ke barat. Ya, berarti emang nggak boleh menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Nggak boleh. Bagaimana muncul jangan, padahal di sini nggak ada. Dalam konteks bahasa itu menjadi bisa terjadi. Karena fikih intervensi ke dalam bahasa. Baru pada mulanya.
Pada mulanya syariku menghadap timurlah. Kan kalau diartikan begitu bertentangan dengan fikih. Menghadap timur berarti membelakangi kiblat. Atau diartikan pula apa adanya ghoribu menghadap ke barat lah. Itu bertentangan secara fikih. Yang kayak begitu ada dalam Al-Quran. Ayat puasa. Wa in kuntum maridon aw ala safar fakan kuntum faman kana maridon faman kana minkum maridon aw ala safar fa'iddah min ayamin ukhra. Siapa bulan Ramadan lagi sakit atau dalam perjalanan boleh buka nanti dikodok pada hari lain. Baru ayat berikutnya tuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutikun artinya mampu. Barang siapa yang mampu, fidyah. Menjadi nggak pas arti fikihnya. Maka dalam terjemahan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, mereka yang tidak mampu. Masuk kata tidak. Tidak mampu puasa karena sakit, karena sepuh, karena hamil tua, karena menyusui, karena bekerja atau pekerja keras, berat, nggak mampu puasa. Fidyah. Ayat fidyah. Ayat Al-Quran bunyinya yutiqunahu, tapi diterjemahkan la yutiqunahu. Tuh masuk fikih dalam bahasa. Ini juga begitu kita lihat. Kita ulangi bacanya. La tastakbilu al-qiblah bigha'id au baul. Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha. Jangan belakangi. Coba yang bagi kita. Ngadap ke kiblat nggak boleh. Belakangi juga nggak boleh. Kalau belakangi berarti ngadap timur. Walakin syarriquh, akan tetapi menghadaplah ke timur. Nah, bertentangan. Menghadap ke timur namanya membelakangi. Ribu menghadap ke barat lah. Berarti menghadap kiblat. Bertentangan. Oleh karena itu, di sini hadir fikih. Makna fikih. Walakin la syariku. Tetapi jangan kalian menghadap timur, jangan menghadap ke barat. Penegasan dari kata la tastaqbilul qibla bigha'id au baul wa la tastadbiruha. Maka dipahami dari sini hadap ke utara atau menghadap ke selatan. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Nah, ini boleh nih dipraktekin Pak Jamal. Saya bertanya yang pertama, Pak. Silakan. Bagus nih Pak. Ya, tadi Pak Ustadz mengilustrasikan adanya pembawa hadis yang tidak dipercaya, di mana dia meludah ke arah kiblat sehingga tidak dipercaya. Jadi dapat disimpulkankah hadis ini Bagus sekali. tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu menjadi perhatian khusus gitu loh, arah timur atau arah baratnya, karena si pembawa hadis tadi tidak dipercaya. Bagaimana, Pak? Saya ceritakan ada orang dalam rangka mengecek, mau konfirmasi kebenaran, kesahihan sebuah hadis, dia harus ketemu sama orangnya. Dicari. Pas dicari, lagi berludah
ke arah kiblat, berludahnya gitu ke arah kiblat. Terus mundur dia. Maksud cerita begitu agungnya arah kiblat. Bukan dalam konteks hadis ini. Oh, Ya, Pak Edi cerita kepada saya terkait dengan sesuatu. Kata siapa itu? Itu kata si A. Coba saya mau cek si A. Dia jujur apa enggak kalau dalam strata kita. Dia bermasyarakat apa tidak. Dia soleh apa tidak, umpamanya. Nah, dalam konteks saat itu dalam cerita, ternyata semua akhlak baik itu menjadi batal sebatal-batalnya ketika disaksikan dia berludah ke arah kiblat. Bukan soal isi hadis atau riwayat, tetapi cerita itu memberikan informasi tentang betapa agungnya arah kiblat. Baru dihubungkan dengan ini. Cerita tentang buang air besar atau buang air kecil. Kenapa nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya? Karena itu arah punya Allah. Allah yang menentukan arah agung. Maka semuanya kita sholat menghadap kiblat. Nggak diterima. Sholat kayak apapun khusyuknya, tapi ngadapnya ngalor ngidul umpamanya. Gitu. Nah, kalau bludah saja itu udah menghilangkan seluruh akhlak baik, apalagi kalau buang air, maka menjadi perhatian besar bagi ajaran akhlak Islam, khusus terkait kiblat. Kita menyembelih korban, menghadap kiblat, bukan berarti nggak sah menghadap timur. Pekerjaan menyembelih itu perlu arah. Maka cari arah terbaik dari sekian arah pandangan Islam, kiblat. Hadap kiblat, hadap kiblat. Iya, jangan membelakangi kiblat, ngadep ke timur namanya. Iya, gitu saja Pak itu. baik. Baik. Iya. Terus yang kedua, Pak Ustadz, Iya, tadi dikatakan bahwa bila terjadi dan sudah terjadilah iya. sulit untuk dirubah arahnya. Hmm. Kebetulan di tempat saya ini ada 4 tempat buang air, yang 2 memang tidak menghadap ke timur dan ke barat, tapi yang 2 itu menghadap ke timur semuanya, dan sulit untuk bisa dirubah gitu karena posisinya adalah berada di bawah tangga. Boleh diabaikan berarti Pak Ustadz ya? Karena Nah, kalau hemat saya, kesulitan adanya di pikiran. Bagaimana pikiran itu bisa mengalahkan kesulitan teknis? Sebab ideologi loh. Ideologi. Boleh kita lihat. Kita sudah tahu tidak boleh menghadap kiblat atau membalik kiblat atau membelakangi kiblat. Fakta yang ada membelakangi atau menghadap kiblat. Maka bisa jadi itu bukan cuma kita saja. Ketika ada orang lain juga, oh iya dia harus menjadi terpaksa. Ada perang batin, padahal nggak boleh loh ya. Gitu. Padahal nggak boleh ya, tapi ya apa boleh buat. Nah itu dipaksa. Kalau bisa, jangan sediakan waktu untuk memaksa. Jangan sediakan tempat untuk memaksa. Nah, kalau kepada diri kita saja memaksa, khawatir nanti kepada orang lain juga. Kita masuk kategori memaksa. Ntar saya ke rumah Pak Edi.
Ya, Pindah posisi. kenapa? Iya, kalau bisa dianukan, diapakan namanya, dirubah. Ada lagi yang lain. Menarik. Dan Cariin tukangnya, Pak. cilakanya ini cilaka lagi nih saya nih. Masjid yang dibangun di di daerah rumah saya begitu bagusnya, dan saat ini saya menyadari bahwa wah, salah itu dia bikin Nah, desa. boleh diberikan masukan. Yang tempat buang air kecil menghadap ke timur, yang buang air besar menghadap ke kiblat. Waduh, ini Ya, itu di mana-mana masjid, pertimbangan pertama di samping arah kiblat imam itu menjadi pertimbangan pertama loh. Kalau sampai terjadi, wah ini abai ini. iya, ini Arsiteknya benar-benar belum ngaji. Abai. pembangunannya berarti tidak terencana dengan baik. Eh, kalau secara arsitek bisa jadi baik. Arsitek, Ya, tapi aspek spiritualnya gitu kurang lebih. dan Maka Pak Edi yang tahu ini, nah itu mesti dicarikan solusi. Iya, apalagi masjid. Waduh, boleh dicari itu masjid. Kita masuk ke ruang buang air di bawah kolong masjid Nabawi. Oh, semuanya udah diarahkan. Ya, nggak ada yang mengarah kiblat atau membelakangi apalagi. Karena begitu dahsyatnya. Ya, di mana juga. Ya, kalau perlu diserahkan Pak Jamal. Jalan keluar. Nanti siapin pemborong. saya sih nggak menyalahkan pemborong nih. Saya Oh menyalahkan iya, dia kan pelaksana. pengelola masjid. Iya, Kalau nanti Kita membangun. Nah, saya khawatir dia sudah tahu sih, tapi kemudian menganggap ringan. Ya, padahal itu dimarahi oleh Allah. Menjadi luar biasa tak pantas kalau yang dimarahi oleh Allah terjadi di masjid. Iya. Baik, catatan buat saya nih, Pak. Iya. Terima kasih.